Buat teman-teman ya, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Ini kayaknya ada di konektivitas di laptop sama di HP saya yang nggak begitu baik. Jadi ini langsung aja kita mulai karena materi juga kemarin udah di share sama Pak Eko ya tentang apa yang mau kita pelajari di sini, yaitu tentang editing video. Editing video sebentar. Saya minimize dulu yang nggak penting. Nah, oke. Nah, kawan-kawan di sini udah dikasih tahu ya kemarin untuk nginstal aplikasinya. Jadi di sini sebenarnya udah gampang banget ya di era sekarang, di zaman sekarang itu untuk editing video, untuk bikin konten video itu semuanya serba dimudahkan. Yang awalnya mungkin kreator-kreator video itu hanya menggunakan kamera-kamera yang semi profesional ya, mungkin seperti ini. Bikin video dengan kamera DSLR atau dengan handycam atau dengan apa, tapi sekarang semua orang itu bisa bikin video sendiri secara amatiran atau mungkin semi profesional, bahkan sampai editing ke yang profesional hanya dengan menggunakan handphone. Nah, ini handphone saya, kebetulan gambarnya lucu sekali ya, ada teddy bear di situ. Nah, buat teman-teman yang belum install aplikasinya, langsung masuk ke Play Store dulu. Di sini kita akan nyari namanya aplikasi KineMaster. KineMaster. Nah, ini aplikasinya ya teman-teman ya. Kelihatan di situ di share screen saya. Ini dari handphone saya kebetulan. Nah, teman-teman yang sudah nginstal, silakan mungkin dibuka. Kita akan pengenalan tentang interface-nya dulu. Kalau yang mungkin sudah pernah menggunakan, ini saya katakan ini mungkin lebih ke pengenalan dan juga untuk baru untuk awal-awal saja, masa-masa materi-materi awal yang masih mungkin editing-editing yang belum begitu kompleks. Jadi nanti teman-teman yang mungkin baru bergabung juga sudah bisa ngikutin gitu sedikit demi sedikit. Nah, kalau udah terinstall langsung dibuka aplikasinya. Nah, ini dia KineMaster. Nah, iya ada beberapa video pribadi juga di situ. Waduh. Nah, ini project yang akan saya share ke teman-teman. Oke. Ya, mungkin saya preview dulu ya ke teman-teman ya untuk videonya ini sendiri kurang lebih yang akan dihasilkan seperti ini. Laporan ke mama. Wah, kelihatan. Connected.
Oke, itu dia sedikit preview untuk project yang akan saya ulik di sini ya, buat teman-teman juga. Nah, ini projectnya semuanya saya kerjakan melalui media handphone. Jadi semuanya saya edit di handphone, ya itu ada screen share-nya di situ. Ini dari footage-nya, dari footage yang panjang, nanti kita akan potong-potong sampai menjadi sebuah video yang kita ingini. Oke, untuk nguliknya kita mulai lagi dari awal. Nah, di sini di user interface-nya atau di tampilan awal KineMaster itu ada macam-macam sekali di sini ya. Ada di sini ada ini adalah galeri kita atau dari apa namanya? Dari direktori kita, dari media-media apa saja yang sudah pernah kita edit sebelumnya di sini. Terus kemudian yang di sebelah kiri ini, kalau misalnya teman-teman masih baru saja menginstal KineMaster, mungkin belum ada direktori seperti ini. Tapi kalau sudah pernah, nanti tampilannya akan seperti ini. Dan ini adalah halaman awalnya, dan untuk mengambil video atau membuat project baru, kita klik di sini. Kemudian kita pilih aspek rasionya, itu rasio ada rasio yang apa namanya landscape atau potret. Landscape itu yang tiduran ya, bentuknya memanjang ke samping. Kalau potret itu yang memanjang ke atas. Kemudian ada juga yang aspek rasionya itu adalah kotak ya. Ini untuk feed di Instagram atau di media sosial viral lainnya. Oke, kita akan buatnya adalah untuk konsep video yang landscape, yaitu 16:9. Kita klik di sini. Nah, tampilan awal yang akan muncul itu seperti ini, teman-teman. Jadi akan ada masuk ke direktorinya kita, media browser ya. Nah, kita sebelum kita memulai untuk editing ini, pastikan juga teman-teman sudah ngambil videonya, video bahannya ya. Bahannya itu terserah teman-teman mau ngambil dari internet bisa, ngambil sendiri dengan kamera handphone juga bisa. Kemudian dikumpulkan dulu dalam satu folder agar nanti memudahkan teman-teman dalam mencari properti-propertinya itu, video-video yang akan diedit. Nah, makanya di sini saya sudah siapkan di satu folder. Foldernya mana? Foldernya, nah, foldernya namanya bahan. Salah bukan. Foldernya itu bahan di sini. Mana tadi? Folder, nah ini dia. Nah, ini dari beberapa footage atau video-video yang sudah saya ambil dengan handphone juga. Cuma mungkin teman-teman mungkin bingung kok gambarnya tajam banget gitu. Itu karena pencahayaannya teman-teman. Jadi pencahayaannya teman-teman kalau mau lihat di sini juga lumayan terang sih. Kita pakai lampu yang terang. Kemudian kita pastikan di situ tidak ada noise berisik-berisik yang lainnya agar video dan audionya terekam dengan baik. Nah, yang pertama kita lakukan adalah import atau langsung ketuk saja di apa namanya di video yang kita pilih. Kursornya ada dua ya, ada yang hitam sama yang putih ya. Nah, ini kita ketuk yang ini, nah maka otomatis akan masuk di video yang telah kita pilih tadi. Ini masih panjang videonya, tergantung teman-teman kebutuhannya untuk apa. Kalau misalnya nanti teman-teman mau uploadnya itu di Instagram, itu di sana videonya berdurasi maksimal hanya 1 menit atau 60 detik. Tapi kalau misalnya durasinya panjang pun sekarang Instagram juga sudah mulai memfasilitasi untuk video-video yang lebih dari 60 detik, yaitu masuknya ke IGTV ya teman-teman. Nah, dari situ mungkin sudah kita pilih satu media, kita centang dulu. Oke, nah di sini kita play dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat masih banyak sekali bagian-bagian yang mungkin tidak diperlukan di video ini. Jadi kita akan seleksi dulu mana-mana saja yang harus dipotong atau dihilangkan. Caranya seperti apa? Oh ya, sebelumnya kita belajar dulu tentang interface-nya lagi ya, tentang apa saja yang ada di menu utamanya KineMaster ini. Setelah kita import satu video, kita akan cari tahu dulu nih di sini.
Oke. Nah, ini yang ditunjuk oleh kursor ini adalah untuk back ya, artinya untuk kembali ke menu utama. Kemudian di bawahnya ini adalah menu undo, yaitu membalikan beberapa aksi yang telah kita lakukan. Jadi misalnya teman-teman tidak sengaja itu menggeser atau meng-cut atau memotong atau membuang sebuah bagian dari videonya teman-teman yang tidak dikehendaki, tapi ternyata itu tidak disengaja, nah itu bisa di-undo di sini. Istilahnya masih umum sih undo ya, di Microsoft Word, Microsoft Excel juga ada undo. Di sini di bawahnya lagi ada redo, yaitu mengulangi aksi yang sebelumnya di-undo, kemudian kita bisa redo. Kemudian kalau ini adalah menu tangkap dan simpan, ada tangkap dan tambahkan sebagai klip. Ini nanti berguna buat teman-teman bikin footage atau menyisipkan gambar di tengah video. Nanti dijelaskan kalau misalnya teman-teman memang membutuhkan media ini. Jadi ada tangkap dan tambahkan klip, itu adalah misalnya teman-teman memainkan videonya seperti ini. Nah, kemudian kita seleksi, kita aktifkan dulu layer videonya. Nah, di sini teman-teman bisa klik menu yang tadi, kemudian bisa tangkap dan simpan. Ini yang menu pertama ini, yang tangkap dan simpan, ini adalah untuk menyimpan di handphonenya teman-teman dari tangkapan layar ini, dari tangkapan si gambar videonya Big D ini, nanti akan ditangkap di layar, nanti bentuknya jadi JPEG. Kemudian kalau tangkap dan tambahkan sebagai klip, itu hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, jadinya ada di depan, ada satu foto tambahan di depan yang tadi sudah diseleksi dari videonya tadi. Kita undo dulu. Kemudian menu yang paling bawah yang tangkap dan tambahkan sebagai lapisan itu hasilnya akan seperti ini. Hasilnya seharusnya akan berada di bawahnya. Nah, jadi akan menjadi lapisan videonya teman-teman. Ini gambar. Jadi kalau misalnya di play jadinya seperti ini. Nah, jadi muncul gambarnya seperti itu. Itu fungsi dari tangkapan layar tadi. Kita undo saja. Nah, kemudian di sini ada menu pengaturan. Pengaturan di sini dibiarkan saja teman-teman, nggak usah dirubah-rubah dulu karena kita belum begitu perlu untuk mengubah pengaturan ini. Kemudian di bawahnya ini, nah menu ini nih, ini adalah untuk membentangkan si layer. Jadi kita memakai bahasa di aplikasinya itu layer ya. Layer itu adalah lapisan. Jadi lapisan utama adalah lapisan pertama, yaitu videonya teman-teman. Di lapisan berikutnya itu adalah layer. Ada layer 1, layer 2, layer 3, dan seterusnya. Nah, di masing-masing layer itu bisa diisiin gambar, bisa diisiin audio, bisa diisiin klip, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah untuk memaksimais si layer-layer ini dan juga untuk meminimize. Kemudian menu di bawahnya ini adalah untuk melompat ke bagian paling belakang dari videonya kita dan juga untuk melompat ke bagian paling depan. Itu kemudian kita beralih ke sisi yang sebelah kanan dari layar kita. Ini dari yang ini ya, dari yang atas ini sendiri dulu. Ini adalah menu untuk ekspor. Jadi nanti begitu teman-teman sudah merasa cukup dengan pengeditan videonya, sudah selesai dengan editing videonya, ekspor itu adalah untuk menghasilkan video jadinya. Jadi teman-teman di sini tinggal pilih kualitas dari video yang akan dihasilkan, dari yang paling kecil 480 pixel sampai dengan QHD atau super high definition ya. Ini 1440, ini udah setara dengan film-film yang mungkin ditayangkan di TV, di bioskop gitu ya. Ini udah sangat bagus kualitasnya. Ada FHD, ini udah setara dengan film-film juga sama FHD di bawahnya yang tadi. Kalau HD ini setara dengan kualitas gambar film yang mungkin teman-teman bisa saksikan di televisi, itu kualitasnya sekitar 720 pixel. Itu kita back dulu. Nah, terus kemudian ada menu di bawahnya lagi. Ini di roda ini ya, di putaran di lingkaran ini ada yang paling atas itu adalah untuk menambahkan media. Nah, jika teman-teman klik di bagian media ini akan menambahkan
di layar pertama atau di layar video utamanya kita. Jadi yang sebelumnya kita sudah memilih video Big D ini, yang di bawah ini, kita bisa menambahkan video lain lagi. Jadi misalnya, kita masukin lagi di media di paling depan, tambahin satu media lagi. Nah, itu maka akan terinsert atau masuk di yang paling depan. Atau tergantung nanti teman-teman milihnya mau di depan, di belakang, atau bahkan di tengah. Oke, kita back dulu lagi. Kemudian yang di sebelah sampingnya, yang ini. Oke, yang ini ya. Ini adalah lapisan. Nah, lapisan yang saya sebut tadi sebagai layer atau lapisan ya. Bahasa lebih mudahnya adalah lapisan. Nah, layer ini ada banyak macam-macam. Ada media, yang mana itu bisa berupa video, gambar, atau mungkin grafis lainnya. Kemudian ada efek, ada hamparan. Hamparan itu semacam stiker ya teman-teman ya. Stiker yang itu propertinya bisa diambil langsung dari KineMaster. Kemudian ada teks dan juga ada tulisan tangan. Kita coba dulu ke media. Ini media hampir sama seperti yang tadi, yang di menu paling atas tadi. Cuma ini bentuknya nanti begitu diimport akan jatuhnya adalah di bawahnya, di bawah layer utama. Jadi kita mulai lagi kita cari filenya yang mau kita masukkan. Misalnya kita mau masukkan logo ya. Logo Zoom misalnya. Kita masukkan logo Zoom di sini. Nah, kita taruh di sini seperti itu. Nah, ini adalah fungsi dari lapisan. Yang pertama adalah lapisan untuk menambahkan media. Bisa juga lapisan itu menambahkan berupa video juga, teman-teman. Video itu misal kita masukkan lagi video ini misalnya. Nah, itu juga akan tampilnya di bawah dan itu menjadi PNP atau picture in picture. Jadi di atasnya layer utama tadi, di atasnya lapisan utama. Jadi teman-teman juga nanti kalau misalnya sudah paham dengan fungsi-fungsi ini bisa dikreasikan jadi split screen model seperti ini nih. Jadi bisa ada dua video sekaligus yang diputar. Seperti itu. Oke, kita undo dulu. Undo lagi. Oke, itu untuk lapisan dan menambahkan media. Kemudian di bawahnya ada efek. Nah, efek ini kalau di KineMaster yang basic, yang teman-teman bisa dapatin di Play Store, itu hanya mendapatkan basic efek. Tapi teman-teman juga bisa langsung mendapatkannya di toko KineMaster. Jadi ini ada di sini. Ini juga masih banyak juga media-media yang gratis, tapi juga ada juga yang premium. Nah, kayak yang pertama ini gratis ya. Kalau yang lain ada tulisan premium itu berbayar, teman-teman. Ada angle mirror itu juga gratis. Dan masih banyak lagi. Nah, fungsinya untuk apa? Kalau efek ini adalah untuk menambahkan, tentu saja untuk menambahkan efek ke videonya teman-teman, agar videonya lebih menarik, lebih artistik ya. Kita coba dulu, kita coba download yang spiral aja ya, kita buat percobaan aja sih. Nanti kalau misalnya memang jelek ya nggak usah dipakai. Nah, ini setelah terinstall di direktorinya teman-teman, ini akan langsung muncul di atas sendiri di sini. Nah, kita misalnya masuk ini di sini spiral. Nah, ada pilihannya spiral 1. Nah, maka videonya teman-teman yang di layer 1 akan ditumpuki lapisan kedua yang bentuknya itu adalah efek ini. Nah, efek ini juga langsung bisa diedit, teman-teman. Kita oke dulu, kita coba ya. Nah, ini bisa digeser-geser nih, teman-teman. Praktis banget sih sebenarnya sih. Dibesarin, dikecilin, disesuaikan sama ukuran layar misalnya. Nah, jadinya seperti ini. Kita play. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di bagian berikutnya setelah efek adalah hamparan. Hamparan ini seperti stiker ya teman-teman ya. Ini kebetulan saya sudah punya beberapa stiker di sini, ada smiley, cyberword, reaksi, kartun dan lain sebagainya. Kita misal mau pakai yang smiley aja ya, coba ya. Kita coba basic aja dulu. Smiley, kita bikin smiley yang ini, yang lagi wajah apa itu? Ceria ya.
Kita masukin, terus kita coba play nih, hasilnya seperti apa. Wah, ternyata ada gerakannya nih. Nah, kalau smiley atau stiker yang teman-teman dapat dari KineMaster itu biasanya sudah berupa seperti GIF. Jadi itu gambar yang bergerak. Jadi itu akan lebih interaktif dan lebih menarik tentunya untuk dilihat di videonya teman-teman. Oke, kita delete aja. Kemudian di lapisan berikutnya itu adalah menambahkan teks. Nah, teks di sini teman-teman bisa langsung ketik di situ ya, tulisannya apa. Kemudian, Oke. Nah, di situ langsung ditulis bisa. Misalnya kok keyboard saya nggak kelihatan. Oh, error. Ini muncul lagi nih errornya nih, nggak tahu kenapa. Terus kita skip dulu, kita pindah ke tulisan tangan. Kalau tulisan tangan teman-teman bisa langsung coret-coret di sini. Nah, itu juga nanti kalau teman-teman udah dapat idenya, udah dapat manfaatnya, ini sebenarnya fitur yang lumayan menarik karena ini bisa digunakan untuk menambahkan garis aksi motion di videonya teman-teman. Banyak contohnya juga di YouTube juga banyak. Nah, di sini juga bisa ditambahkan adalah ini ya teman-teman ya. Kita tunjukin dulu fungsi dari si ini brushnya dan juga ada opsinya di sini. Opsi ini adalah untuk menentukan aksi dari atau bagaimana cara garis itu masuk ke dalam. Jadi misalnya seperti ini. Gambar per langkah misalnya. Jadinya nanti di videonya teman-teman akan muncul gambar per langkah. Memudar. Kita coba gambar per langkah ya. Jadi teman-teman hasilnya akan seperti ini. Ya. Ini juga bisa dipanjangin biar durasinya lebih panjang. Nah, kurang lebih itu. Itu fungsinya. Kemudian fungsi basic lainnya adalah di sini adalah audio. Jadi teman-teman kalau misalnya biasanya kan kalau bikin video tapi itu cuma orang yang lagi berbicara mungkin akan sedikit membosankan atau membuat yang menonton agak ngantuk ya. Apalagi kalau videonya durasinya panjang, makanya di sini ada fitur audio. Atau misalnya teman-teman merekam video tapi suaranya tidak terekam dengan baik. Nah, di sini jangan khawatir, di KineMaster itu juga bisa menambahkan audio secara manual di sini. Nah, sekarang saya mau contohkan untuk menambahkan musik ya. Musiknya itu kita cari di folder. Kemudian ada folder UC download karena saya downloadnya di UC web. Ini bisa kita coba juga di sini untuk lagunya. Contoh background. Nah, ini misalnya ini ya. Terus begitu kita udah menentukan musik mana yang mau kita tambahkan, kita langsung klik yang tanda plus ini. Kita klik plus, maka akan langsung ditambahkan ke videonya kita. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah audio yang tadi ini, kita juga bisa menambahkan suara. Nah, kalau suara ini adalah untuk menambahkan voice over atau mengisi dubbing ya, kalau bahasa gampangnya apa ya dubbing. Itu pengisi suara lah. Jadi misalnya videonya teman-teman seperti yang saya sebut sebelumnya adalah video yang kualitas audio dari modelnya itu kurang baik. Misalnya di sini kita ada contoh Big D misalnya. Ternyata si Big D ini begitu ngomong, ternyata suaranya nggak masuk ke rekamannya gitu misalnya. Nah, itu nanti Big D bisa kita mintai tolong untuk langsung mengisi di suara ini. Jadi kita izinkan KineMaster untuk merekam audio, kita izinkan. Nah, ini akan langsung keluar grafik dari
tone yang kita masukkan atau suara yang masuk ke speaker mic-nya kita ya, mic-nya kita di handphone kita. Nah, begitu kita pencet mulai, ini akan mulai merekam, teman-teman. Kita coba ya. Oke, cek 1, 2, 3. Ini adalah percobaan untuk voice over atau dubbing. Nah, begitu selesai, akan langsung menjadi lapisan baru. Jadi akan menjadi lapisan baru atau layer baru, yang itu adalah layer dubbing atau suara. Kita coba di sini. Oke, nah di sini problemnya adalah ada 3 suara yang sama-sama bertabrakan nih teman-teman. Ada suaranya Big D di video utama, ada suara dari musik yang tadi baru kita tambahkan juga, dan juga ada suara voice over. Nah, teman-teman juga di sini bisa milih suara mana yang akan lebih dikuatkan, suara mana yang akan dilemahkan sebagai background musik atau sebagai background ya, atau suara mana yang akan kita mute atau hilangkan. Nah, di kasus ini misalnya kita ingin menghilangkan suaranya Big D. Nah, maka di sini akan muncul, kita aktifkan dulu layernya biar menunya muncul dengan cara diklik di videonya ini, diklik langsung, maka akan muncul opsinya ya, Nah, di sini ini juga nanti akan saya terangkan satu persatu, tapi kita ke audio dulu karena tadi case-nya adalah case audio. Nah, kita klik di audio nih yang gambarnya adalah gambar speaker, kita klik. Nah, di sini akan keluar opsi untuk audio. Yang gambar ini adalah gambar speaker ini fungsinya adalah untuk menaikkan atau menurunkan volume dari layer yang kita aktifkan tadi, yang dimana di sini adalah layernya Big D, yang layer utama. Kita bisa naikkan, jadi suaranya jadi lebih kencang lagi 200%, atau kita bisa turunkan sampai 0%, atau kalau misalnya teman-teman mau mute, tinggal klik aja si gambar speaker ini, jadi seperti ini. Nah, itu akan menjadi mute atau suaranya dihilangkan untuk sementara. Kemudian ada juga di sini, ini mungkin teman-teman belum begitu butuhkan, tapi di sini juga ada menu kompresor. Kompresor adalah untuk menguatkan dari suaranya tersebut. Jadi setelah jadi di suara itu kan ada noise ya, ada suara-suara bising yang dari background, ada suara-suara yang mungkin bukan suara utamanya, itu akan dihilangkan oleh kompresor dan akan dinaikkan si desibelnya, jadi lebih kencang lagi, lebih kuat lagi. Di sini kita nggak perlu coba dulu ya, karena mungkin belum begitu perlu. Kita turunin aja volumenya si Big D ini, atau kita mute aja dulu, kita mute. Kemudian klik centang yang ada di sebelah pojok ini, pojok kanan atas ya, kita centang. Kemudian suara background, karena background musik itu kan misalnya kita bikin sekencang ini, suara utamanya malah nggak kedengeran ya teman-teman. Nah, untuk menyiasatinya ya teman-teman aktifkan layernya dulu dengan cara diklik sampai masuk seperti ini. Kemudian aktifkan di menu sound atau menu yang gambarnya speaker ini, kemudian kita turunkan volumenya sampai, biasanya saya pakainya kurang lebih di angka 20 sampai 35 agar suaranya balance, jadi tidak menutupi suara dari model utamanya. Nah, ini udah lumayan bagus nih seperti ini. Nah, terus yang tadi ini saya bikin adalah suara voice over. Sorry, harusnya ini di sini. Voice over-nya ini akan seperti ini. Nah, seperti itu. Itu percobaan untuk bikin voice over ya, teman-teman. Kita delete saja filenya karena tidak kita butuhkan. Kemudian, nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menghilangkan bagian-bagian video yang tidak kita perlukan, dan juga mungkin menambahkan efek transisi. Efek transisi adalah efek
perpindahan dari satu video, satu footage video ke footage video yang lainnya agar perpindahannya itu smooth atau elegan ya, bagus dilihat. Oke, kita delete dulu yang tadi untuk percontohan ya. Ini logo Zoom oke sih. Taruh aja di sini. Untuk memindahkan objek di layer juga lumayan mudah, teman-teman bisa langsung sentuh di layernya itu atau di sini seperti ini, di ininya langsung diklik di bagian layer atau langsung diklik di bagian yang ada di gambarnya ini, di previewnya ini juga bisa langsung diklik, maka akan mengaktifkan si layer tersebut. Nah, untuk memindahkannya juga tinggal teman-teman seret-seret seperti ini, gampang. Oke, nah sekarang di KineMaster ini fiturnya memang lumayan banyak, sangat cukup untuk editing video. Bahkan kalau saya sebut KineMaster ini sudah hampir seperti Adobe Premiere ya, tapi ini versi handphonenya. Nah, kita akan menghilangkan, kita mute dulu audionya. Kita akan menghilangkan bagian-bagian yang tidak dibutuhkan di video atau footage-nya kita. Nah, misal seperti ini. Nah, di bagian depan itu kan masih ada Big D yang menanyakan apakah udah siap nih krunya, videonya udah di roll atau udah langsung action atau gimana. Nah, ini kan tidak perlu kita bawa ke videonya kita, malah jadi lucu kan. Nah, caranya adalah kita play dulu dan kita tentukan titik mana yang akan kita potong. Nah, di situ jadi kurang lebih di titik atau di menit keempat ya, di menit keempat, bukan menit keempat, di detik keempat, di detik ketiga sekian yang hampir detik keempat ini kita tandai dulu, kita aktifkan dulu layernya, kita klik di sini. Oke, begitu layernya aktif, maka teman-teman akan lihat opsi lainnya yang akan muncul di sini. Ada gunting, gambarnya gambar gunting, kemudian ada ini adalah untuk ukuran dari layarnya, kemudian ini audio yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kemudian di bawahnya ini ada banyak sekali, ada ekstrak audio, ada pengubah suara, ada berkumandang, tapi kita fokus dulu ke yang namanya adalah fitur trim atau pemotongan video. Oke, kita klik bagian menu bergambar gunting ini, gambar gunting. Nah, di sini akan muncul lagi nih. Opsinya adalah pangkas ke kiri playhead, pangkas ke kanan playhead, bagi di playhead, atau bagi disisipkan dan sisipkan bingkai beku. Nah, untuk pangkas ke kiri playhead berarti begitu kita klik menu ini, maka yang akan hilang adalah bagian yang sebelah sini. Bagian ini akan hilang. Ini teman-teman melihatnya kursor yang warna putih ya. Ini kursornya ada dua karena ada share screen sih. Jadi teman-teman lihat kursor yang warna putih saja. Nah, kalau misalnya teman-teman pilih pangkas di kiri playhead, maka yang akan hilang adalah bagian ini. Kita coba. Nah, akan seperti itu. Dan sebaliknya, kalau misalnya kita adalah ngekliknya di pangkas ke kanan playhead, maka yang akan hilang adalah bagian yang ini, bagian yang panjang ini. Seperti ini. Nah, makanya jadinya videonya jadinya pendek banget seperti itu. Oke, kita undo. Kalau bagi di playhead, teman-teman hanya memisahkan si satu video ini menjadi dua video yang terpisah. Jadi ada dua frame nanti. Seperti ini. Oke, nah jadi dua frame seperti ini. Masih nyambung videonya, tapi jadinya teman-teman akan melihat ada tambahan tanda seperti ini. Ini adalah tanda untuk menambahkan transisi. Nah, kita langsung aja membahas tentang transisi ya. Transisi di sini kita coba langsung klik aja tanda plus ini, transisi ya. Yang saya jelaskan tadi adalah perpindahan dari satu footage ke footage yang satunya. Jadi nyambungnya itu smooth dan lebih enak. Seperti ini. Kita langsung klik aja. Nah, kebetulan saya juga udah ada beberapa properti di sini. Tapi untuk KineMaster yang mungkin teman-teman baru install dari
Dari Play Store mungkin tidak sebanyak ini ya teman-teman. Ini karena saya sudah beberapa kali pakai dan sudah beberapa kali saya juga download. Makanya ada lumayan beragam. Nanti teman-teman bisa cari sendiri dapatkan lainnya di sini. Di sini. Sini. Nah, ini ada banyak banget efek transisi. Dari yang premium sampai yang gratis. Yang gratis juga banyak, yang premium lebih banyak lagi. Biasanya yang bagus-bagus itu yang premium. Karena yang ya ada harga, ada rupa. Nah, kita coba kasih klasik transition aja ya teman-teman. Oh, jangan jelek. Font transition. Nah, font transition ini kita bisa lihat di sini ada 5 opsi transisi. Kita coba aja. Nah, transisinya akan seperti itu bentuknya, atau bentuknya bintang-bintang seperti ini, atau bentuknya love. Ya, tapi ini karena videonya sama, jadi nggak begitu terlihat di videonya, di layarnya teman-teman. Atau ini, nah, mantap jaya, luar biasa. Atau di sini saya udah punya brush stroke, ini juga lumayan bagus sih. Makanya saya download. Ini adalah untuk ganti transisinya seperti ini. Jadi seperti kuas yang disapukan ke layar ya teman-teman. Ini juga, seperti itu. Itu contoh saja teman-teman. Kemudian ketika kita sudah menentukan, oh ya ini sebenarnya videonya ini harusnya dihapus tadi ya. Ini kita delete dulu tadi bagian yang mau kita hilangkan, yang tadi kita cut. Kemudian kita play lagi. Nah, ini seperti ini. Jadi teman-teman langsung saja seleksi bagian-bagian mana saja yang mau dihilangkan atau yang mau diedit. Nah, kemudian tadi saya sudah menjelaskan tentang fitur yang namanya fitur trim atau gunting ya, gunting untuk memotong si video-video ini tadi. Kita beralih ke opsi lainnya. Begitu kita mengaktifkan layer utama tadi, kita di sini ada banyak sekali opsi juga. Ada opsi klip grafis. Nah, klip grafis ini juga lumayan bagus. Ini untuk memberikan efek kayak efek-efek video klip ya. Mungkin teman-teman kalau melihat video klip di televisi atau di YouTube gitu, biasanya di bawahnya ada tulisan apa gitu. Mungkin judulnya, penyanyinya dan lain sebagainya, itu bisa ditambahkan di opsi klip grafis. Ini masih basic, saya belum pernah download yang tapi teman-teman juga bisa lihat di sini ada banyak sekali. Ada banyak sekali yang bisa teman-teman download di KineMaster, tapi kita akan coba menggunakan yang basic title effect dulu. Nah, di basic title effect ini juga udah lumayan banyak. Teman-teman tinggal tentuin mau pakai yang mana. Misalnya ini. Nah, teks judul akan bergerak di sini. Jadi kita coba ya. Jadi akan seperti ini. Atau seperti ini nih teman-teman. Kita kasih contoh lainnya. Subtitle. Opsinya juga bisa ditaruh di bawah atau di tengah atau di atas. Oke. Kemudian ada banyak sekali tipenya di sini, tipe judul untuk membuat judul videonya teman-teman. Nah, ini juga judulnya lumayan bagus nih, bergerak seperti ini. Nah, cara ngeditnya gimana? Cara ngeditnya tinggal teman-teman bisa masukkan di sini. Ada baris pertama mau diisi tulisan apa, baris kedua mau diisi tulisan apa. Kemudian ini adalah opsi untuk letaknya, tata letaknya, dan nanti berbagai macam opsi untuk penggunaannya. Kita undo dulu.
Oke, kita balik lagi ke opsi di bawahnya. Kita masih di pengenalan tentang user interface atau tampilan dari aplikasi KineMaster. Di sini ada kontrol kecepatan. Kontrol kecepatan adalah ini untuk menentukan videonya kita yang awalnya mungkin kecepatannya 1 kali atau kecepatan normal ya, yang bisa kita percepat geser ke kanan ini adalah untuk mempercepat. Geser ke kiri ini adalah untuk mempercepat dua kali ya, kecepatannya 2 kali, 2,5 kali sampai ada 16 kali kalau saya nggak salah. Oke. Kemudian kalau yang ke kiri ini adalah untuk memperlambat. Kita coba dulu efeknya untuk mempercepat ini. Jadi 2 kali lipat nih coba. Nah, mungkin tidak dapat diputar dengan benar saat kecepatan klip. Nah, ini adalah pemberitahuan dari KineMaster. Kalau misalnya teman-teman mempercepat klip tersebut, biasanya itu di video previewnya, di gambar yang gede ini, itu tidak akan tampak dengan kecepatan aslinya atau kecepatan yang kita tentukan. Biasanya itu patah-patah. Seperti ini nih. Nah, suaranya jadi kayak chipmunk. Tapi videonya jadinya patah-patah. Ini sebenarnya nggak patah-patah, cuma karena di previewnya seperti ini belum dirender, tapi nanti setelah dirender ini kecepatannya atau gerakannya nggak akan patah-patah sebenarnya, teman. Oke, kita undo lagi. Kemudian tadi ada kontrol kecepatan ya, kontrol kecepatan. Kita balikin lagi ke normal. Kemudian membalik. Nah, ini membalik juga sepertinya tidak akan terlalu banyak teman-teman pakai. Ini adalah untuk membalik video yang awalnya berjalan dari kiri ke kanan jadi kanan ke kiri, bukan. Jadi teman-teman biasanya kan melihat kalau ada film nih ya, film kan biasanya judul, pembukaan, kemudian penutup, kemudian ada kredit. Nah, kalau ini teman-teman aktifkan fitur membalik ini, maka teman-teman akan lihat kredit dulu, terus kemudian ada filmnya, kemudian ada daftar pemainnya, baru ke halaman judul. Jadi dibalik. Dan suaranya juga nanti akan membalik. Itu akan sedikit aneh sih. Tapi untuk membuat sebuah konten ini juga sebenarnya bisa juga dimanfaatkan, tapi tidak begitu penting. Kemudian ada putar pencerminan. Ini untuk si gambar ini bisa dibolak-balik seperti ini ya. Yang mungkin teman-teman bikin videonya dari kamera depan, yang mana itu adalah mirror. Begitu direkam ternyata, tulisan di bajunya jadi kebalik seperti ini. Jadinya bisa teman-teman putar dan benarkan seperti ini. Atau atas bawah seperti ini juga bisa. Putar kanan kiri juga bisa seperti ini. Oke. Kemudian filter warna. Filter warna di sini ada banyak sekali sebenarnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok, tapi yang teman-teman akan dapatkan dari KineMaster yang basic itu adalah yang dasar. Nah, dasar ini juga udah banyak sekali teman-teman. Bisa dimanfaatin semuanya. Jadi kita coba klik ini, maka gambarnya akan berubah. Nah, ini adalah filter. Jadi teman-teman nggak perlu pakai filter dari kamera bawaan, teman-teman bisa edit di sini. Biar gambarnya, videonya terlihat lebih estetik. Misalnya ini. Nah, seperti itu. Oke, kita undo lagi. Kita hilangkan dulu filternya karena kita mau belajar basic dulu. Kemudian di sini ada penyesuaian. Penyesuaian ini untuk menyesuaikan kontras, saturasi, atau warna. Seperti ini. Kemudian kontrasnya. Ya. Ini kecerahan. Nah, semuanya bisa diatur di sini. Jadi teman-teman misalnya ngerekamnya di ruangan yang mungkin cahayanya nggak begitu bagus, atau mungkin malah terlalu terang, ini bisa diedit semuanya di sini. Kita normalisasi.
Equalizer ini adalah untuk suaranya. Jadi seperti equalizer pada tape, pada CD atau pada MP3-nya teman-teman, ini juga sama. Di sini fungsinya adalah untuk equalizer si audionya kita. Oke, ini amplop suara. Amplop suara ini adalah untuk menentukan suara di bagian mana yang akan kita naikkan. Jadi suaranya kita ini kan flat ya, biasanya sama ya, volumenya sama terus. Nah, tapi di KineMaster ini kita bisa menentukan juga suara mana yang mau kita turunkan dan suara mana yang mau kita naikkan. Misalnya seperti ini. Ini kita play dulu video hasilnya seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau menghendaki yang mungkin bagian tengahnya itu jadinya suaranya menurun, itu teman-teman bisa mainkan di amplop volume. Jadi di sini kita klik di sini, terus kemudian kita klik yang gambar lingkaran tambah ini, ada gambar donat dan ada plusnya. Kita klik di sini, maka akan terciptalah si amplop volume itu. Kemudian ini titik awalnya, kita tentukan juga titik akhirnya, kita plus lagi di sini. Nah, tinggal kita mainkan di sini, mau mana yang mau kita turunkan dan mana yang kita naikkan. Misalnya di sini, di tengah-tengahnya ini kita mau turunkan volumenya. Jadi seperti ini. Kelihatan ya? Nah, maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Oh, kurang begitu terasa. Coba seperti ini. Nah, suaranya akan turun. Ini suaranya akan naik. Nah, itu fungsinya untuk amplop volume. Jadi teman-teman bisa menentukan volume-volume mana aja yang mau teman-teman naikkan atau mana lagi yang mau kita turunkan. Kalau misalnya untuk fitur misalnya kita udah terlanjur menambahkan seperti ini, mau menghapusnya tinggal klik yang gambar lingkaran dan min ini untuk menghilangkan amplop volume kita. Maka ininya akan kembali menjadi garis lurus volumenya. Oke, itu untuk fitur dari amplop suara, amplop volume maksud saya. Ada juga versi berkumandang, ini untuk membuat suara kita seolah-olah berada di ruangan tertentu. Ada ruang gema, ada di kamar mandi, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengubah suara, ini pengubah suara juga mungkin di kontennya teman-teman tidak begitu dibutuhkan, tapi ini lumayan lucu untuk bikin konten-konten yang sifatnya tidak terlalu serius ya. Misalnya teman-teman kontennya adalah konten tentang yang lawak atau humor gitu. Nah, ini teman-teman bisa mainkan di sini, bisa merubah suara dari aktor yang kita rekam. Misalnya si Big D ini kita suaranya kita ganti menjadi suara chipmunk atau tupai. Nah, atau kita rubah menjadi suara alien seperti ini. Nah, itu nah, jadi lucu seperti itu, tapi nggak begitu, teman-teman mungkin nggak begitu perlu untuk fitur ini. Kemudian ada juga ekstrak audio. Ini fungsinya adalah untuk mengekstrak audio dari video utamanya kita di layar pertama ini. Nah, videonya Big D ini yang sudah kita aktifkan. Kalau aktif ini tandanya warnanya jadi kuning ini ya, si layarnya di sini. Ini warnanya kuning kalau layarnya aktif. Nah, kalau kita sedang dalam posisi layar aktif, kemudian kita klik ekstrak audio, maka audionya Big D ini akan menjadi satu layar baru di bawahnya. Ini namanya sesuai dengan nama filenya sih, DSC0746 Move. Nah, ini adalah suaranya Big D. Jadi misalnya suaranya ini akan berguna jika misalnya seperti ini.
Ini volume ini kita mute. Volumenya BD ini kita mute, kemudian volumenya akan ngikutin volume ini. Si DSC, audio di bawahnya. Jadinya normal karena sama-sama. Tapi kalau misalnya ini kita dua-duanya di on, ya sama aja sih. Dua-duanya kedengaran karena suaranya sama. Ini akan sebenarnya bisa digunakan pada saat nanti teman-teman memotong-motong video ini, video panjang ini, kemudian ada bagian yang dihilangkan, tapi teman-teman masih membutuhkan audionya. Audionya tetap bisa teman-teman ekstrak, maka audionya itu akan tetap berjalan. Oke, sampai sini. Ya, ya enggak apa-apa. Oke, sampai sini dulu nih teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan kah? Dari pengenalan user interface-nya dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kita akan coba jawab, kita bantu jawab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau tanya bisa di chat room-nya. Silahkan. Oke, mungkin sambil saya jelasin juga. Teman-teman kalau misalnya ada kebutuhan untuk membuat video, biasanya kan teman-teman butuh yang namanya audionya nih, musiknya. Musiknya itu teman-teman bisa download, sebenarnya gampang sih, bisa cari di Google juga bisa, atau kalau saya biasanya lihatnya malah di YouTube. Jadi teman-teman bisa nyari di YouTube videonya, atau nah ini audio ya, file audio, misalnya adalah nggak bisa. Nah, audio ini teman-teman juga perlu perhatikan karena audio yang kita akan upload di media sosial, entah itu di Facebook, di Instagram, atau di Twitter, itu biasanya ada lisensi atau patennya. Jadi mungkin teman-teman yang pernah mungkin bikin video kemudian diupload di YouTube, diupload di Instagram lah ya, yang mungkin lebih umum, teman-teman upload di YouTube, ternyata di situ dapat pemberitahuan bahwa videonya teman-teman ini ada apa namanya, ada audio yang itu mengandung lisensi dan itu tidak boleh dipublikasi oleh umum. Nah, makanya teman-teman harus carinya di sini adalah free license audio. Nah, maka akan muncul seperti ini. Banyak sekali free license. Biasanya kalau saya langganannya di audio library, ini makanya muncul di atas sendiri. Kita klik di sini audio library. Ini ada banyak sekali file-file audio yang bisa teman-teman download. Gimana cara downloadnya nanti juga akan saya jelasin. Misalnya kita coba dulu ya. Ini ada file yang udah pernah saya putar juga. Ini cara gampangnya untuk mendapatkan file audio yang bagus, yang sesuai dengan mungkin yang kita cari, yang kita mau, atau mungkin pernah kita dengar di postingan-postingan food vlogger atau postingan siapa. Biasanya di audio library ini udah lengkap. Teman-teman bisa ngambil dari sini. Nah, cara downloadnya seperti apa? Cara downloadnya nih teman-teman. Di sini ada fitur namanya dari YouTube ya, YouTube langsung itu ada fitur bagikan. Kita klik bagikan, kemudian kita ambil salin link. Di sini ada salin link, kita klik salin linknya, maka linknya itu akan otomatis tercopy. Nah, kemudian kita beralih ke browser bawaan kita. Browsernya, oke, nah, kebetulan saya udah langsung masuk ke ini karena tadi saya habis download juga. Tapi teman-teman bisa juga searching, namanya adalah keyboard saya nggak jadi. Searchingnya itu bisa saja teman-teman masukkan adalah
keywordnya atau kata kuncinya untuk dimasukkan di Google adalah download audio from YouTube. Nah, maka teman-teman akan masuk di situ, akan diarahkan ke situ. Yang paling atas sendiri itu ada ytmp3.cc, itu yang biasanya saya pakai. Makanya tadi langsung muncul di halaman depan di CC browser saya. Nah, ytmp3. Nah, kita langsung masuk aja di sini. Kita paste si URL dari YouTube yang tadi kita udah copy, kita tempel di sini, kita oke, kemudian kita klik convert. Nah, maka di situ akan langsung muncul file dalam bentuk MP3. Ini juga sebenarnya bisa teman-teman download dalam bentuk video juga sama. Tinggal teman-teman search aja di YouTube, download video from YouTube. Itu ada banyak sekali caranya untuk teman-teman bisa download video dari YouTube, dan juga kalau yang case yang saya sekarang sedang jelaskan adalah download audionya saja tanpa ada videonya. Jadi langsung kita download. Nah, langsung kita unduh, download. Nah, biasanya udah kayak gini ya, biasa. Nah, begitu sudah terdownload, sudah selesai, maka langsung bisa kita gunakan di video yang sedang kita buat tadi. Kita balik lagi ke KineMaster, kita edit lagi. Nah, cara menambahkannya tadi juga sudah saya jelaskan. Di lingkaran yang sebelah ini ada audio, kita klik audio, kemudian kita pilih yang paling bawah di sebelah kiri ini, pilih yang paling bawah saja, paling bawah, kemudian kita cari file yang tadi kita download. Bisa, ini tergantung dengan HP-nya teman-teman masing-masing ya. Mungkin itu bisa masuknya di file download, atau di file music, atau kalau di kasus saya ini ada di UC download. Nah, tinggal kita cari tadi filenya. TPH. Oh, ini good for you. Nah, begitu teman-teman udah cocok dengan audionya, tinggal klik yang tanda plus ini, maka akan langsung ditambahkan ke video kita. Seperti itu. Nah, ini kebetulan tadi saya juga udah nyiapin filenya yang untuk yang tadi sudah saya share di awal itu adalah video yang dari editan Big D ini, karena kalau misalnya saya ngedit live ngedit di sini mungkin akan waktunya akan makan lumayan banyak waktu, makanya saya siapin dulu. Nah, kita ulik bareng-bareng di sini apa aja yang udah saya tambahkan di sini di videonya si Big D ini. Yang pertama tentu saja kita akan memilih bagian-bagian mana tadi yang dari video itu yang mungkin dirasa tidak diperlukan, atau kita delete saja karena itu bagian yang mungkin fail, atau misalnya itu blooper atau kesalahan pada saat perekaman, itu bisa kita hilangkan dulu. Maka akan terciptalah file seperti ini, jadi banyak potongannya. Jadi yang gambar-gambar ini adalah potongan nih. Saya potong, ada yang saya hilangkan, saya potong lagi, ada yang saya hilangkan. Kemudian, nah gambar ini adalah transisi nih. Transisinya juga sudah saya tambahkan di sini. Transisinya kebetulan saya di sini memakai frame glitch. Kemudian di ini ada transisi juga, yang ini adalah 2D shift. Jadi efek sudah berupa efek ya, udah ada efeknya ya. Jadi akan seperti ini.
Nah, kemudian kita lihat lagi di sini apalagi yang udah saya tambahkan. Yang paling panjang ini sebenarnya adalah di sini. Ini adalah logonya Yusan ya, Yusan kemasan. Ini saya taruh di sini sebagai identitas saja sebenarnya. Yang mana ini adalah cara menambahkannya yang tadi adalah di bagian lapisan ini. Oke, kemudian ada di bagian media, klik di media. Nah, teman-teman silahkan cari ininya ya, filenya di sini. Misalnya di sini. Nah, ini ada macam-macam nih. Ada Shopee, ada Tokopedia, dan logo-logo macam-macam lainnya. Bisa teman-teman pilih, kemudian dimasukkanlah ke si file tadi, di layer tadi. Nah, ini yang sudah saya pilih adalah logo Yusan, kecil di sini, kecil saja, tidak perlu terlalu besar, tidak perlu untuk menarik perhatian, karena itu adalah untuk identitas saja, agar video kita aman ya, itu editan. Maksudnya kita bisa, misalnya teman-teman punya kepengen namanya teman-teman di situ agar tidak digunakan oleh sembarangan orang, kasihlah nama di situ, itu juga bisa sebagai watermark atau sebagai penanda. Ini saya kasihkan logo ini sampai akhir ya, jadi panjang lumayan. Kemudian apalagi yang udah saya tambahkan di sini, ini adalah teks yang menerangkan nama. Nah, ini namanya Big D di sini, warnanya kuning. Kemudian di bawahnya adalah akunnya si Bang Big D ini adalah Madang Seed Pro, makanya tadi juga beliau ngomongnya memperkenalkan dirinya sebagai Madang Seed Pro. Kemudian yang lain-lain sebagainya sebenarnya udah basic banget sih, cuma nambahin doang, nge-cut, nge-trim, kemudian nambahin si efek ini. Efeknya teman-teman bisa ambil sendiri dari KineMaster, dan sebenarnya cuma itu teman-teman. Yang di bawah ini adalah musiknya, yang mana volumenya saya atur menjadi 20% saja karena saya nggak mau suaranya Big D, karena ini Big D kan dia videonya adalah menerangkan tentang produknya si bumbu ireng kemasan itu. Jadi suaranya Big D harus tetap dominan, tetap mudah didengarkan, mudah dijangkau oleh pendengarnya. Makanya saya nggak mau si audionya ini terlalu mengganggu atau terlalu keras. Jadi saya settingnya di sini cuma 20% saja volumenya ini. Volume ini ya. Saya setel di 20% saja. Oke. Kemudian basic seperti ini aja sih teman-teman, tinggal kreativitas teman-teman dalam mengambil gambar. Nah, mungkin ini contoh bagaimana cara mengambil footage atau mengambil gambar yang baik dan benar, mungkin akan saya jelaskan lagi di lain kesempatan, di yang lebih detail lagi tentunya. Khusus yang satu ini kita hanya pengen memperlihatkan apa sih KineMaster itu, bagaimana sih cara menggunakan KineMaster itu, dan juga sedikit contoh dalam pengeditan KineMaster. Oke, kita bisa juga melihat layernya apa aja dengan cara memaksimasi layer ini ya. Nah, makanya akan terlihat seperti ini, dan si previewnya bisa kita geser-geser juga. Previewnya misalnya mengganggu, kita taruh di pojok atas aja gitu misalnya. Nah, maka teman-teman akan langsung lihat nih layernya teman-teman di sini ada apa aja. Ini termasuk editing yang masih basic sih teman-teman, cuma satu video panjang saya cut bagian-bagian yang tidak perlu, saya hilangkan bagian yang tidak perlu, kemudian pada saat transisi saya tambahin efek transisi, kemudian saya tambahin teks seperlunya seperti ini, ada teks, kemudian ada logo, kemudian paling di bagian akhir ini karena lagunya udah habis duluan, tapi videonya masih jalan, makanya videonya saya duplikat. Oh ya, cara menduplikat audio atau menduplikat layer itu caranya gampang. Tinggal teman-teman aktifkan layer mana yang mau diduplikat. Misalnya layer audio ya, ini tinggal diklik aja diaktifkan layernya. Kemudian ada di sini ada titik 3, ada titik 3 di sini, teman-teman langsung klik aja titik 3-nya. Nah, di situ ada menu duplikat. Kemudian setelah diklik, maka akan terduplikasi secara sempurna seperti ini. Jadi filenya ada 2. Nah, untuk menyambung audio ini tinggal teman-teman aktifkan layernya tadi. Ini kebetulan masih aktif ya layernya, tinggal ditekan dan tahan.
ditekan dan tahan, kemudian tinggal digeser. Mau ditaruh di mana properti ini atau layer ini ditaruh. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kita lihat lagi apa lagi yang udah saya tambahin di video ini adalah, nah di sini nih. Ini ada teks lagi, teksnya adalah doyan apa doyan. Nah, ini sebagai pencair suasana aja sih biar videonya nggak terlalu monoton, Big D yang sedang ngobrolin tentang atau menjelasin tentang si produknya itu si bumbu ireng, tapi juga ada interaksi dari editornya atau dari kameramennya, itu juga perlu dimasukkan unsur-unsur seperti itu biar videonya kita tidak terlalu garing gitu. Kemudian ini ada smiley. Smiley ini adalah fungsi dari tadi, ada hamparan ya atau stiker. Kemudian masih tadi ada agen, destruktur. Nah ini juga teks sama, ini basic banget. Nah ini adalah fungsi ini mungkin yang perlu saya jelasin lagi. Kita minimize dulu. Nah, ini akan menghasilkan video yang seperti ini sebagai contoh dulu ya. Saya play dulu. Nah, itu adalah contohnya, contoh footage-nya. Jadi apa yang saya lakukan di video ini adalah menambahkan atau menumpukan tumpukan atau layer atau lapisan berupa video juga. Jadi ini sebenarnya videonya satu yang utama ini adalah video Big D yang di atas sendiri ini yang saya aktifkan layernya. Kemudian saya masukkan video di lapisan kedua adalah video tentang gambar si botol bumbu ireng Yusan ini. Sama di bawahnya ada logo-logo nih, logo marketplace ya, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, sesuai dengan yang diobrolin atau diomongkan oleh si Big D ini. Nah, kemudian di berikutnya juga sama, ini Big D masih file utamanya masih menjelaskan tentang si bumbu ireng itu, tapi saya pengen videonya itu adalah gambar yang lain, jadi biar tidak gambarnya Big D lagi makan melulu gitu kan. Makanya saya tambahin gambar Big D lagi megang botolnya bumbu ireng Yusan ini, tapi catatannya adalah volumenya saya matikan, biar nanti volumenya tidak bentrok dengan video asli atau video utamanya si Big D ini. Makanya saya mute. Ini juga sama. Oh ini nggak ada suaranya karena memang nggak ada suaranya jadi nggak perlu di mute. Kalau ini ada suaranya, makanya saya mute. Oke. Jadi basic sekali teman-teman. Ini masih sangat ya bisa dibilang ini adalah editing video yang masih amatir, tapi dengan hasil yang lumayan bisa dianggap lumayan profesional. Jadi hasilnya kita putar lagi ya. Oh iya, ini kita back dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman editingnya udah selesai nih, maka teman-teman tinggal klik di gambar yang ini seperti gambar exit ya. Ini memang untuk memproses video kita tinggal klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, biasanya saya standarnya di kualitas video 720 pixel, karena itu sudah bagus banget videonya. Atau kalau misalnya teman-teman handphonenya mungkin belum memadai untuk processing video dengan kualitas 720, bisa diturunkan juga ke 480, itu juga kualitasnya sudah cukup bagus ya, bagus. Kalau misalnya itu untuk diupload di Instagram, untuk di Facebook, itu sudah termasuk gambar yang bagus. Jadi di sini kita pakai 720 pixel. Nah, di sini juga masih bisa diatur nih laju bitnya. Jadi gimana jelasinnya? Jadi bitmap itu adalah titik-titik di video itu ya. Jadi gambar itu kan terdiri dari titik-titik yang saling terhubung. Nah, semakin banyak titiknya, itu maka akan semakin halus gambarnya. Nah, ini bisa ditentukan, kita tentukan juga rendah sampai tinggi. Nah, ini akan mempengaruhi ke hasil video yang akan teman-teman hasilkan. Di sini sampai kalau misalnya kita maksimalkan
video hasilnya nanti akan berukuran 195 MB. Tapi kalau distandarkan saja, di kualitas yang sedang atau mungkin rendah saja juga ini sebenarnya sudah cukup. Ini videonya akan berukuran 34 MB ini. Ini teman-teman melihatnya kursor yang warna putih ya, jangan yang warna hitam, itu sesat itu kursor hitam. Kalau misalnya teman-teman produce atau render di resolusi 480 pixel, ini ukuran videonya hanya 15 MB. Jadi relatif lebih kecil. Nah, ini ketika sudah menentukan si kualitas resolusinya dan juga laju bitmap-nya, teman-teman langsung klik di sini yang export ini, ekspor video, nanti akan ada proses seperti ini. Nah, ini adalah proses, namanya proses rendering atau proses pengolahan dari video-video yang tadi terpisah dari beberapa media dan disatukan menjadi satu media. Nah, kebetulan saya sudah selesai di sini, masih tanpa judul, tak berjudul. Ini hasilnya akan ditampakkan di layar sebelah kanan. Nah, ini bisa juga teman-teman ada opsi hapus, masa baru diproduksi langsung dihapus ya. Ada opsi hapus, ada opsi untuk langsung bagikan. Ini langsung bisa teman-teman bagikan ke media viral yang sudah terinstall di aplikasi di handphonenya teman-teman masing-masing, atau dikirimkan melalui email, Facebook, YouTube, dan lain-lain sebagainya, TikTok, atau teman-teman juga bisa langsung play dari sini. Nah, play nanti medianya juga tergantung dengan handphonenya teman-teman. Kita pilih saja video sistem untuk mereview. Hasilnya akan seperti ini. Saya juga ada nih, biru, yang pedas. Saya juga punya ini. Kelihatan. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Logo Indonesia. Oke, itu adalah hasil video yang tadi saya buat sebagai contoh untuk editing sederhana di KineMaster. Jadi yang perlu teman-teman persiapkan di sini adalah sebenarnya pertama adalah konsep. Teman-teman mau bikin videonya itu tentang video yang seperti apa. Kita contohkanlah adalah si Big D ini, adalah konsepnya adalah untuk memperkenalkan apa sih itu bumbu ireng kemasan. Nggak kelihatan. Bumbu ireng kemasan. Jadi di sini konsepnya adalah dia adalah menjelaskan atau mendeskripsikan si produk ini. Jadi seperti food vlogger yang mungkin teman-teman juga sudah tahu, ada banyak sekali food vlogger di luar sana. Konsepnya seperti itu, teman-teman mungkin ada produknya, kemudian mereview produk tersebut, menjelaskan produk tersebut, itu konsepnya seperti food vlogger ya. Atau misalnya teman-teman mau bikin video yang isinya adalah tentang cerita, menceritakan tentang sebuah kejadian, itu juga perlu teman-teman lebih dalami.
tentang penulisan naskahnya, kemudian skenarionya, kemudian talentnya mau siapa aja gitu, dan pastikan talentnya itu punya kemauan untuk berakting ya. Jadi kan bisa nih cap cip cup, kamu ya jadi ini ya, kamu ya jadi ini. Tapi kalau misalnya talentnya itu sendiri atau si modelnya sendiri itu mungkin setengah-setengah dalam merepresentasikan si peran tersebut, maka mungkin hasil videonya juga tidak akan begitu bagus karena aktingnya itu tidak dari hati. Itu untuk konsep. Jadi banyak sekali konsep video di luar sana. Teman-teman bisa perbanyak perbanyak mungkin masukan, insight, ide-ide dari luar, dari video-video yang teman-teman bisa lihat di YouTube, di Instagram, atau sekarang juga mulai banyak juga yang mulai mereview makanan, produk, atau jualannya apapun itu di TikTok. Nah itu juga TikTok sebenarnya nanti mungkin ada materi-materi yang lebih menjurus lagi ke media sosial ya. Di media sosial apa yang sebenarnya paling cocok teman-teman gunakan untuk menjelaskan atau berjualan atau menawarkan produknya teman-teman. Yang sekarang lagi ngetren malah di TikTok, karena di situ editingnya juga sudah lumayan banyak terfasilitasi, kontennya juga lumayan bervariasi di dalamnya, banyak juga hal-hal yang mungkin lebih banyak dieksplor di TikTok. Itu kemudian saya juga ada sedikit contoh. Mungkin kedepannya kalau misalnya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi, kita ada ketemuan membahas tentang KineMaster lagi, saya pengen jelasin yang lebih advance lagi tentang editing video. Jadi di KineMaster teman-teman nggak cuma bisa editing video, tapi teman-teman juga bisa edit animasi. Animasinya itu animasi yang mungkin nggak terlalu kompleks ya, kayak animasi-animasi di Walt Disney atau di mana itu nggak terlalu kompleks seperti itu, tapi ini bentuknya adalah animasi motion grafis seperti ini teman-teman. Nah ini kebetulan juga saya buat untuk dalam rangka untuk konten media promonya. Kebetulan di Yusan Food, di perusahaan Yusan Food yang memproduksi bumbu ireng Yusan ini, kita juga lagi mulai memasarkan untuk produknya adalah produk frozen food. Jadi di era pasca pandemi ini kan masih banyak nih keluarga atau ibu-ibu rumah tangga yang mungkin belum begitu berani untuk keluar rumah, makan di luar atau nyari bahan makanan di luar. Makanya itu juga menjadi sebuah landasan atau ide buat Yusan Food untuk mengeluarkan produknya berupa produk frozen food. Nah, kita ini adalah motion grafis. Jadi beda konsep dengan yang tadi. Ini konsepnya adalah motion atau animasi. Nah, kontennya ini lumayan kompleks juga karena banyak potongan-potongan gambar di dalamnya. Yang potongan-potongan gambar itu saya satukan menjadi satu, saya rangkai menjadi sebuah video, dan hasilnya tidak mengecewakan. Saya coba preview ke teman-teman ya. Jangan di sini. Di sini aja. Nah, kita preview. Dari depan dong. Nah, seperti ini.
Oke, itu contohnya. Jadi penggunaan KineMaster itu sebenarnya luas banget, banyak banget yang bisa dikreasikan di KineMaster. Makanya kenapa pertama kali kita ketemuan di di kesempatan untuk uh, kita bahas tentang bagaimana cara membuat konten yang baik. Makanya saya pertama kali menawarkan ke teman-teman itu adalah aplikasi KineMaster. Karena yang menurut saya, ini bukan saya lagi di endorse sama KineMaster, bukan ya, karena memang secara penggunaannya, kemudian praktisnya, gampangnya, dan juga kompleksnya, seberapa kompleksnya dari video yang mau kita edit atau motion graphics atau animasi yang kita edit di KineMaster ini, itu semuanya bisa terfasilitasi oleh si KineMaster. Walaupun di luar sana banyak sekali aplikasi serupa ya. Jadi saya contohkan, saya juga kayaknya punya beberapa sih, ada beberapa aplikasi grafis. Ada Power Director, ada juga tinggal Power Director yang masih saya keep. Ini juga sama sih aplikasi editing video ya teman-teman. Hampir sama kayak KineMaster. Fiturnya juga sudah selengkap itu sih, sama hampir sama kayak KineMaster. Nah, ini bisa langsung milih. Kalau di Power Director itu malah dia menyediakan juga inspirasi ya, ada inspirasinya, apa video apa yang mungkin bisa menjadi inspirasi kita pengen bikin video apa, mungkin awal kita belum punya ide mau bikin video apa, kita lihat di sini, oh kayak gini konsepnya juga bagus ya gitu, kita bisa contek. Ini bisa. Tapi ini hubungnya ke YouTube teman-teman. Untuk banget. Ini fitur green screen ya. Fitur green screen. Fitur green screen juga di KineMaster juga sudah ada sebenarnya. Jadi makanya ya itu menurut saya, selama saya menggunakan aplikasi editing video di handphone, yang menurut saya paling lengkap ya masih sampai saat ini masih KineMaster. Nah teman-teman silakan, mungkin materinya saya rasa sudah cukup ya untuk pengenalan awal. Nanti untuk insya Allah jika masih diberi kesempatan untuk pertemuan berikutnya, saya pengen buat jelasin ke teman-teman gimana caranya bikin motion yang seperti tadi saya perlihatkan ke teman-teman motion ini. Jadi teman-teman yang mungkin ada hobi untuk gambar ya, bikin video-video tentang kartun seperti ini, atau hanya pengen bikin video yang sedikit lebih berbeda dari yang lain, juga bisa menggunakan konsep motion grafis atau animasi di KineMaster. Ini menjelaskannya mungkin akan butuh waktu yang banyak. Saya juga harapannya sih teman-teman di sini yang mungkin sudah tergabung di keluarga besar Yusan Food ya, sahabat Yusan juga, pertemuan seperti ini kita nggak cuma sekali, harapannya sih nanti biar teman-teman juga mendongkrak kreativitasnya teman-teman juga, teman-teman bisa menghasilkan konten-konten yang juga tidak kalah bagus dari yang konten kita share dari pusat sini, dari digital marketing, dari tim kami di sini, tapi teman-teman juga bisa meng-create sebuah konten yang itu original punya teman-teman sendiri. Jadi kan ada kebanggaan nih kalau misalnya teman-teman bikin konten, bikin videonya sudah diedit sedemikian rupa hingga bagus seperti itu, dan itu digunakan oleh teman-teman yang lain, kan ada, wah video saya bisa dipakai nih untuk medianya teman-teman, kayak gitu. Ada kebanggaan seperti itu. Nah mungkin itu dulu yang mau saya sharing di hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya pengen bahas banyak hal dengan teman-teman, ada tentang konsep membangun media sosial. Saya juga ada timnya, di tim digital marketing sendiri kita ada banyak nih, ada desain grafis yang itu tempatnya bikin grafis, entah itu grafis yang cetak atau di media sosial,
kemudian ada tim videographer. Ini di dalamnya ada timnya teman saya ini si Big D, ada tim videographer, kemudian ada tim media sosial yang di dalamnya itu untuk mengelola administrasi dan maintenance media sosial. Kemudian ada tim ads ya, jadi untuk mengiklankan di media sosial juga ada, dan ada tim ojol juga ada. Kita ada sendiri yang mengurus bagian ojol, jadi di marketplace juga sudah ada yang mengurus. Jadi harapannya nanti teman-teman dari digital marketing juga, dari teman-teman saya juga bisa membagikan ilmunya sedikit untuk teman-teman, walaupun sedikit, yang harapan saya juga bisa bermanfaat buat teman-teman tentang gimana caranya mengelola sebuah Instagram, mengelola YouTube, atau mengelola Facebook ya, membuat iklan dan lain sebagainya. Itu juga harapannya nanti bisa di-sharingkan juga ke teman-teman. Nah, untuk awalan ini untuk pengenalan media video, pembuatan media video melalui handphone yang singkat ini, yang tidak terlalu rumit menurut saya. Ini semoga bisa dipraktekkan oleh teman-teman. Kemudian ini penting sih sebenarnya sih. Jadi teman-teman juga bisa mendapatkan KineMaster yang versi premium juga. Kalau misalnya teman-teman sudah mulai merasa membutuhkan fitur-fitur premium, teman-teman kemarin kayaknya udah dibikinin grup ya sama Pak Eko ya. Ada grup grup untuk kita mungkin sharing tentang konten-konten pembuatan video seperti ini atau pembuatan konten. Nanti mungkin bisa saya share juga di sana gimana caranya untuk mendapatkan KineMaster yang premium. Jadi teman-teman bisa mendapatkan properti-properti atau peralatan yang lebih lengkap dari KineMaster ini. Oke, seperti itu sementara Kak Alisa. Oke, terima kasih banyak sharing-sharing ilmunya, Mas Tri. Semoga ilmu-ilmu yang tadi di-share sama Mas Tri ini bisa berguna ya buat bapak-bapak sama ibu-ibu untuk diterapkan, sehingga media promosi jualannya ibu itu semakin wow gitu, semakin menarik di mata customer. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Ini partisipannya masih 33 orang yang mengikuti sampai jam segini. Terima kasih banyak. Oh ya, mau ada sedikit pengumuman ini dari Pak Eko, silakan.